Ini adalah video untuk ujian akhir semester ganjil tahun 2022-2023 untuk UAS pengantar ilmu hukum dari saya. Ini adalah biodata mahasiswa, nama Indra, NPM 2251038, program studi ilmu hukum dari kelas 1 IHMA dengan dosen penguji Pak Yudi Priyo Amboro dari Universitas Internasional Batam. Sebelum saya memberikan kasus, berikanlah saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu perspektif aliran hukum. Yang pertama adalah perspektif aliran hukum alam atau kodrat. Secara etimologi, hukum kodrat terdiri dari kata hukum dan kodrat. Hukum bisa diartikan dengan patokan mengenai peristiwa yang tertentu. Kodrat adalah kekuasaan Tuhan atau bisa juga diartikan dengan hukum alam. Jika dilihat dalam Oxford Advanced Learners Dictionary, natural law atau hukum kodrat adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi dasar perilaku manusia dan tidak boleh dilanggar oleh hukum positif yang dibuat oleh manusia atau yang disebut penguasa. Perspektif aliran hukum yang kedua adalah perspektif aliran hukum positivis. Aliran hukum positif atau positivisme hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Dan yang ketiga adalah perspektif aliran hukum sosiologis. Perspektif aliran hukum sosiologis yang dimaksud dari hukum sosiologis adalah hukum yang bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan aliran hukum alam dan aliran positivis. Perbedaannya adalah mazhab hukum alam dengan teorinya memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Sedangkan mazhab positivisme hukum dengan teorinya memandang hukum hanya sebagai perintah yang berdaulat sehingga akan cipta kepastian hukum. Dan saya akan menjelaskan perbedaan aliran hukum positivis dengan aliran hukum sosiologis. Aliran hukum positivis memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, sedangkan aliran hukum sosiologis memandang hukum bukanlah sesuatu yang otonom, melainkan sesuatu hal yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum yang ada di dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial lainnya. Selanjutnya adalah perkara hukum yang saya pilih untuk UAS ini. Perkara hukum yang saya pilih adalah kasus Antasari Azhar yang merupakan sebuah pelanggaran hukum pidana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dan singkat kronologi masalah serta putusan hakim mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 JO, pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Jaksa penuntut umum Sirus Sinaga mengatakan Antasari memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Nasruddin. Jaksa menilai motif tersebut yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Antasari kepada Rahni Juliani, istri Nasruddin. Pelecehan seksual ini berawal saat Antasari bertemu Rahni di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, Rahni mengatakan Antasari telah melakukan pelecehan seksual yang kemudian diketahui suaminya, Nasruddin Zulkarnain.
Antasari menurut jaksa khawatir jika Nasruddin akan membeberkan kasus ini ke publik dan kemudian meminta bantuan pengusaha Sihit Haryo Wibisono dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar untuk menyelesaikan masalah ini. Nasruddin ditembak setelah bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00 pada tanggal Sabtu 14 Maret 2009. Hingga kemudian Nasruddin meninggal sekitar 22 jam kemudian dengan 20 peluru bersarang di kepalanya. Dan menurut dari hasil analisis saya, perkara kasus Antasari Azhar merupakan salah satu pelanggaran hukum pidana dan perkara tersebut harus ditangani dengan perspektif aliran hukum positif dan aliran tersebut adalah aliran hukum yang paling cocok untuk menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan kasus tersebut adalah pembunuhan berencana dan harus digunain hukum positifis karena itu adalah tindakan pidana dan maka kasus tersebut harus dilakukan atau diselesaikan dengan aturan-aturan hukum pidana. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan di video kali ini. Dan terima kasih.